Oke, shalom teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan kita di Empower Podcast ya, teman-teman ya. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik teman-teman ya, khususnya untuk anak-anak muda sekarang, teman-teman. Dan ini berkaitan dengan musik sekuler dan musik rohani, teman-teman ya. Dan hari ini pasti kita mendapatkan sesuatu yang akan nanti boleh membuat kita lebih belajar lagi akan ketika kita mendengarkan musik, apakah musik yang selama ini kita dengar itu udah menjadi hal yang baik dan itu punya satu pengaruh dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya tidak sendiri dan hari ini saya ditemani dengan teman saya, Joseph L. Timotius. Oke, silakan boleh perkenalan diri dulu dari Joseph untuk host hari ini. Hai guys, gimana kabarnya? Jadi seorang diri, jadi kita berdua hostnya, tidak seperti biasanya. Jadi kita bakal menarik dengan tema yang luar biasa menarik juga, khusus buat anak-anak muda. Nah, hari-hari ini lagi viral nih mengenai seperti social media di TikTok, lagu-lagu sekuler banyak lagi booming. Nah, mungkin Bo nih juga tahu nih kira-kira yang lagi viral di TikTok tuh lagu-lagu seperti apa sih gitu, Bo? Banyak sih ya, kayaknya sekarang lagi bener-bener lagi apa ya, boomingnya TikTok ya, kayak lagunya si Pamungkas gitu ya. Lagunya si Pamungkas tuh gimana Joseph? Aku juga lupa Joseph. Nah, hal kayak gitu mungkin yang sering dinyanyikan anak-anak muda sekarang Joseph ya. Dan mungkin bisa jadi anak-anak Tuhan sekarang itu mungkin ya konsumsinya lebih banyak mereka mendengarkan musik-musik duniawi dibanding rohani. Nah, begitu Joseph. Dan hari ini dan kita akan membahas lebih dalam lagi ya Kak Joseph ya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai hal musik dunia dengan musik rohani. Silakan Joseph, boleh. Nah, jadi menarik banget ya, Bo. Dan ini kita sebagai anak muda, apakah kita boleh sih mendengarkan musik dunia atau kita nggak boleh? Dan apa dimaksud dengan musik dunia dan musik rohani? Nah, sebab itu di Empower Podcast hari ini, Empowering this Generation, kita akan membahas dengan topik music versus sacred music dengan pembicara yang luar biasa, plus untuk Ko Stephen Erastus. Beliau sangat mengajar musik gerejawi. Nah, boleh perkenalkan. Halo semuanya, halo Yosep dan manggilnya apa nih gue nih ya? Tri ya, manggilnya Tri ya? Atau Samuel sih? Samuel aja lebih keren kayaknya ya. Apa manggilnya nih? Ini Samuel lebih keren kok. Oh gitu, jadi manggilnya apa nih harusnya nih? Sam aja kok. Sam aja, oke. Sam sama Yosep ya. Ya, oke, thank you buat buat kesempatannya nih. Kok bisa di-invite ke sini. Ngomongin latar belakang pelayanan musik udah dari SMP 1, which is udah 20 tahun lebih pelayanan musik dari SMP 1 mulai pelayanan. Kalau les musik klasik itu dari 3 SD sampai SMA itu les musik klasik. Kemudian kuliah S1 itu ambil piano performance sampai semester 7. Kemudian pindah lagi ke sound design. Jadi kira-kira Koko tuh kuliah 7 tahun. Karena 3 tahun dulu sampai semester 6, habis itu pindah major ke sound design. Itu start dari semester 1 lagi gitu loh. Jadi 7 tahun kuliah. Jadi ya selama kuliah itu banyak gaul sama teman-teman musik. Jam terbang juga di situ juga punya jam terbang yang banyak karena ya kuliah musik harusnya kan prakteknya di musik begitu. Terus pelayanan musik sampai kira-kira 3 tahun lalu baru selesai pelayanan musik karena udah sibuk di pemuda remaja. Terus pelayanan musik, main piano, bikin musik juga buat album, buat bikin single-single sendiri, produksi musik sendiri. Sempat mengajar juga di STTBI Petamburan, walaupun gak lama, tapi itu menjadi kenangan juga bagi Koko secara pribadi sih. Ya sampai hari ini masih terus bikin single. Kalian bisa temuin single Koko di Spotify, ada di YouTube, ada di Joox, iTunes Music dan lain-lain. Gitu aja kali cukup kali ya gengs. Oke. Tapi kok mau tanya nih kok, kira-kira Koko pernah nggak kok main di musik sekuler kok?
kayak di Java Jazz atau di ngeband gitu kok dulunya kok? Sering banget. Karena kok kuliah namanya musik kontemporer. Musik kontemporer itu kalau di waktu itu S1 Koko di UPH kebetulan itu ada rock, ada jazz, ada berbagai macam sih peminatan. Basically kita bisa belajar semua, cuman Koko hanya mau ambil jazz doang karena Koko nggak suka rock. Nah kalau main musik jazz di mana? Nggak mungkin musik jazz di gereja. Sangat sedikit gereja yang memberikan wadah untuk ada event-event dengan menggunakan musik jazz. Ada sih gereja-gereja tertentu tapi nggak banyak. Selebihnya kan lagu gereja ya kalian tahu sendiri, pop, rock. Rocknya juga rock Hillsong ke arah sana. Musik zaman sekarang gereja-gereja modern pun rocknya sama seperti musik-musik barat, musik-musik British. Kalau lagu slownya dibikin pop. Jarang banget ada namanya swing, jazz, bebop dan lain sebagainya dari gereja. Karena itu Koko secara pribadi sering banget main di luar. Mulai dari kafe malam-malam di pinggir Ancol, di pantai Ancol. Wedding juga lumayan sering. Bantu-bantuin konser teman jazz di kampus juga untuk ujian-ujian akhir mereka begitu. Jadi cukup sering sih ya basically Koko ya, Sam ya. Kalau main di dunia musik non gerejawi atau kalian bilang sekuler. Oke. Tapi kok waktu itu dibarengin dengan pelayanan di gereja kok atau gimana kok? Dibarengin kali kok ya? Barengin karena Koko kalau nggak pelayanan ya. Dihajar bokap dong, gimana nggak pelayanan? Dihajar sama babe kalau nggak pelayanan. Jadi pelayanan tetap jalan tapi bahasa kita dulu ngejob pun tetap jalan. Ngejob kan dalam arti main musik di wedding dapat duit. Kita bilangin musisi bilangnya ngejob di mana lo? Ngejob di mana? Di kafe ini, di bar ini dan lain sebagainya. Tetapi justru ya skill Koko itu menjadi semakin kuat ketika perform di luar gereja. Justru di luar gereja Koko bisa mempraktekkan apa yang Koko pelajarin di kampus. Itu di luar gereja. Gitu sebenarnya sih. Oke, berarti Koko punya pengalaman juga kok ya di musik sekuler gitu kok ya, di wedding, di pokoknya job di luar gitu. Iya, Koko punya. Oke, kok kita langsung mulai perbincangan kok ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Ini kita akan boleh tanya-tanyakan nih. Oke, ini dari pertama dari Kak Joseph. Silakan Kak Joseph. Oke, gimana Sep? Oke. Nah kan Kak Steven kan banyak pengalaman dalam bidang musik sekuler maupun musik gerejawi, bahkan pelayanan bersama-sama gitu kok. Nah mungkin bisa sedikit sharing gitu, menurut Kak Steven gimana sih asal mulanya karena musik itu bisa digunakan di gereja gitu, dan apa sih secular music dan apa itu musik rohani gitu, dan perbedaannya kira-kira apa menurut Kak Steven? Oke. Kalau melihat sejarah musik ya, kan kebetulan Koko kuliahnya lebih ke kontemporer jazz. Jazz itu berawal, ini kalau ngomong jazz dulu ya, sebelum kita lari ke yang lebih mundur lagi. Jazz itu kan berawal dari orang-orang Afrika yang disiksa atau diperbudak dengan oleh orang kulit putih. Jadi mereka itu menyanyikan blues sembari kerja, gue capek, misalnya gitu-gitu loh. Jadi mereka lagu itu adalah entertainment mereka satu-satunya atau salah satu, karena mereka diperbudak. Yang bisa mereka lakukan adalah bernyanyi. Dan orang negro itu, orang kulit hitam ya, negro agak kasar, tapi sebenarnya gue kagum banget sama orang kulit hitam ini. Coba lihat kalau mereka perform. Kalian bandingin orang Asia, orang barat kulit putih, ataupun mereka yang dari kulit hitam. Kulit hitam itu nge-groove banget. Berawal dari saat kerja pun mereka sudah memiliki groove. Hebat ya? Hebat loh. Dari mereka dikerja paksa, mereka sudah sudah entertainmentnya mereka adalah lagu. Dan dari situ mulai dari blues. Dari blues berkembang kepada dari jazz. Jazz pun pecah lagi, ada swing, ada ragtime, mulai ke Latin, mulai ada bossa nova, itu udah mencar semua, udah jauh-jauh sampai ke hari ini. Dari rock pun cikal bakalnya pun dari blues. Jadi sebenarnya blues itu salah satu mother of music sebenarnya. Kalau ada klasik,
Tapi kan klasik kan sampai ke hari ini kan begitu-begitu aja modelnya. Tapi dari blues itu pecahannya sangat banyak sampai hari ini. Nah, jadi musik itu kalau Koko perhatikan ya, itu sebagai curahan hati seseorang, curahan jiwa, bagaimana orang mengekspresikan dirinya. Nah, kalau Koko melihat musik ketika tarik mundur lagi ke zaman lebih dulu lagi, musik itu berawal dari memang dari entertainment si manusia itu sendiri, itu berkembang menjadi budaya sebelum adanya agama. Jadi budaya. Karena itu kita lihat setiap suku itu pasti ada genre bermusiknya sendiri. Bukan setiap agama loh. Setiap suku ada genre musiknya sendiri. Kalian dengar musik-musik dari teman-teman kita dari Papua kayak gimana? Dung 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 dung, misalnya kayak begitu-begitu ada Papua. Dari teman-teman dari suku Batak, tanet tananet tetanet tededeng itu dari Batak. Kalimantan ada lagi. Jawa dengan gamelannya, Bali juga dengan gamelannya tapi dengan tempo yang lebih cepat biasanya kalau Bali. Kalau Bali cepat, kalau orang-orang Jawa nggak begitu. Kalau Sunda dengar beda gimana lagi. Dan berbagai macam suku tuh beda-beda. Karena memang itu berawal dari budaya. Nah, dengan perkembangan waktu dari budaya berkembang menjadi sebuah sesembahan kepada Tuhan, dewa atau Allah. Allah dalam Allah maksud Koko di sini bukan Allah Bapa, tetapi Allah dari masing-masing kepercayaan. Nah, itu berkembang ke sana. Karena itu mulai ada musik-musik yang digunakan untuk sesembahan khusus. Mulai ada. Karena itu kalau lihat Afrika deh, musik adat dari budaya Afrika dengan mereka musik yang menggunakan untuk voodoo atau untuk mereka bertemu dengan dewanya, itu agak mirip gitu loh. Irisan musik itu sangat mirip. Kenapa? Karena berawal dari budaya sampai menjadi sesembahan. Mungkin berbedanya di liturginya, caranya. Mungkin kalau yang buat sesembahan masih potong ayam kah, atau harus ada pengorbanan apa. Tapi kalau yang buat budaya mungkin enggak. Nah, jadi memang musik itu adalah berawal dari curahan hati untuk entertain. Ya, bisa juga mungkin karena lagi bosen mukul-mukul batu pakai kayu kok ada suaranya enak. Oh, perkembangan musik itu ribuan tahun loh. Sampai hari ini jadi alat piano aja perjalanan jauh loh. Gitu loh. Karena itu musik itu buat Bikoko berawal dari sebuah budaya sampai menjadi musik sesembahan. Berkembang sampai seperti hari ini. Gitu. Kalau melihat sejarah ya, guys. Oke. Itu kan bisa dibilang musik sekuler kok ya. Kalau yang tadi kok ya, yang dari jiwa, yang dimana ada pada akhirnya masing-masing budaya itu punya sendiri gitu loh musik-musiknya gitu kok. Yeah. Nah, sekarang kalau musik rohani itu bagaimana kok ya? Atau samakah tadi berkaitan dengan apa ya, religi gitu, kayak contohnya mempersembahkan apa namanya korban, contohnya orang-orang apa ya, orang-orang Medan loh contohnya, pasti ada lagu-lagu. Kan kalau aku kan orang Medan kok, jadi kadang kalau pulang ke Medan itu kan ada acara contohnya bikin dulu lagu ini untuk apa ya, untuk tarian ini gitu. Dan ada hal yang apa ya khusus gitu kan. Apakah itu juga disebut sebagai rohani gitu atau gimana kok? Kira-kira kok? Sebenarnya atau rohani bagi mereka kayak gitu. Sebenarnya di Alkitab nggak terlalu banyak menjelaskan tentang musik rohani. Bahkan kayaknya Koko secara pribadi belum pernah melihat ada musik rohani, musik sekuler. Hanya saja yang sekarang dengan perkembangan ilmu dan wawasan manusia itu mulai ada pemisahan antara musik sekuler dan sacred atau musik rohani. Kalau bagi Koko secara pribadi, simpelnya adalah yang membedakan adalah musik itu, lagu itu ditujukan untuk siapa. Itu yang membuat musik berbeda antara sekuler ataupun musik rohani. Ditujukan buat siapa, itu yang membedakan. Sebenarnya itu doang yang membedakan. Dan itu kalau bagi Koko bukan menjadi something yang bukan menjadi sesuatu yang penyembahan musik gereja ya, menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagi Koko enggak juga gitu loh. Karena semua musik itu berawal dari
dari kreativitas Allah sendiri. Tetapi karena dunia sudah ya dunia jahat dan segala macam, banyak lagu-lagu yang juga dipergunakan untuk hal yang negatif. Bukan untuk entertain, bukan untuk budaya, bukan untuk sembahan kepada Bapa di surga misalkan, tetapi untuk mengajak orang berpikir negatif, bunuh diri, memberikan frekuensi-frekuensi yang bisa membuat orang bisa terhipnosis oleh musik itu sendiri. Itu yang jadi malah negatif. Jadi yang sebenarnya negatif itu bukan sekulerisme dari sisi musik, tetapi ketika musik itu dipergunakan untuk tujuan yang salah, itu yang menjadi negatif. Gitu sebenarnya sih. Sekuler musik pun kan sangat luas gitu. Kayak lagu kebangsaan pun, lagu nasionalisme pun itu juga lagu sekuler gitu, lagu dunia. Iya. Gimana sih kita anak muda membedakan gitu kok mana lagu dari lagu Korea gitu yang itu maksudnya buat kita depresi, stres, buat kita jadi mau bunuh diri, atau mana yang cuman untuk entertain doang gitu kok. Karena banyak banget anak-anak muda yang nggak bisa bedain. Jadi mereka masuk aja dengerin semua lagu yang mereka suka tanpa disadari pengaruh buruknya kejiwaan bahkan untuk kerohanian mereka gitu kok. Iya. Yang sangat harus diperhatikan adalah lirik. Itu yang pertama harus sangat diperhatikan. Kalau dari apa yang pengalaman Koko sih ya, itu di lirik yang harus sangat diperhatikan. Karena gini, kalau kita ngomong sama orang, guys bunuh diri yuk, lu pasti langsung negatif sama gue. Langsung lu, kok Evan ngomong gitu sih? Tetapi ketika dibalut musik, apalagi musik yang mellow, padahal kata-katanya bunuh diri, yuk bunuh diri yuk guys yuk. Beda kalau kayak yuk bunuh diri bersama, yuk bunuh diri bersama. Beda kan? Ada nuansa yang berbeda. Karena kenapa? Di situ mulai masuk yang namanya frekuensi nada. Itu mulai secara otak manusia itu menerima bukan hanya kata tetapi frekuensi nada. Frekuensi nada yang lembut itu membuat perasaan kita pun terbuai. Jadi perkataan itu, kata-kata itu bisa disamarkan oleh nada-nada frekuensi yang juga beriringan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ini yang berbahaya dalam sebuah lagu, bukan dalam sebuah khotbah, tetapi sebuah lagu. Karena itu buat teman-teman dalam hal memilah-milah musik, itu yang pertama adalah lirik. Karena itu kalau kalian dengerin musik ya, banyak banget lagu-lagu barat. Let's say misalnya lagu Bruno Mars, itu kan keren-keren, lu denger aja. Itu aransemennya keren, vokalnya keren, semua keren. Tapi kata-katanya kan banyak yang ke arah seks sebenarnya. Sex by the Fire, lagu apa sih judulnya? Judulnya bukan seks, ada kata-kata Sex by the Fire, lagunya Bruno Mars. Yang album sebelum yang single terakhir ada Sex by the Fire. Tetapi karena didengarnya pakai musik yang keren, kita dengerin aja. Tapi coba kalau gue ngomong, guys, Sex by the Fire, langsung lu kayak gila. Kalau lu ngaco, langsung gue gitu-gituin. Kenapa? Karena nada. Karena itu ketika kita dengar musik, coba kalian lihat dulu liriknya. Apa sih liriknya? Dan lagu zaman sekarang itu banyak yang ngaco. Banyak banget yang ngaco. Di TikTok, kebetulan gue juga TikTokers juga nih, yang tiap hari buka TikTok dan gue ngikutin TikTok banget gitu loh. Kan banyak lagu-lagu yang dipakai untuk mereka ngedance, itu yang sebenarnya liriknya itu nggak beres. Betul nggak sih? Gue lupa judulnya ya apa, tetapi gue sering denger gitu loh. Itu banyak banget yang begitu gitu loh. Tetapi orang enjoy, joget. Kenapa? Musiknya enak. Tapi mereka nggak tahu ada yang namanya subliminal message. Nah, ini yang bagus nih. Subliminal message itu artinya adalah pesan-pesan yang terkandung dalam suatu gambar atau suara yang mungkin kita nggak menyadari, tapi pesan itu sampai ke dalam alam pikiran kita, masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Itu namanya subliminal message. Pesan yang tersublim, tersimpan, tertutupi, tapi otak kita membaca, tapi kesadaran kita enggak. Akhirnya masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar. Itu namanya subliminal message. Nah, teman-teman sangat harus berhati-hati dalam hal ini gitu loh. Sangat harus berhati-hati. Misal let's say lagu-lagu galau deh, cinta-cinta.
Lagu galau tuh enak-enak loh. Model kayak zaman dulu Glenn, almarhum Glenn Fredly, lagunya gila. Itu legend banget. Itu kan sekali ini saja. Itu kayak galau banget. Itu membuat kesedihan orang tuh semakin berlarut-larut sebenarnya ketika mendengar. Betul gak sih? Coba lu putus sama cewek lu terus dengerin lagu itu. Lu bisa nangis sendiri gitu loh. Secara psikologis itu membuat kita semakin tenggelam dalam kesedihan. Susah move on. Dibilang positif, positif secara nada. Yes, secara lagu sangat berkualitas. Tapi secara psikologis ketika kita mau move on susah. Karena lagu itu membuat kita semakin tenggelam. Nah itu loh, ini yang sangat harus kalian perhatikan. Karena itu buat teman-teman, sorry kalau jawaban gue agak panjang ya, biar gue bisa jelasin secara lumayan mendetail bagi teman-teman semua. Itu sangat harus diperhatikan sih. Lirik, kedua genre. Genre itu banyak yang mengganggu banyak yang mengganggu frekuensi pikiran kita. Durutak. Misalkan ada heavy metal gitu loh. Itu satu sisi bilang, oh ada Kristennya. Yes, iya bener sih ada Kristennya. Tapi apakah ini membuat lu teduh? I don't know, karena Koko gak suka. Tapi buat orang-orang mereka, gue santai pun dengerin lagu-lagu kayak gitu. Oh iya, gak tahu sih gue, tapi kalau bisa sih syukur gitu loh. Tapi tuh musik-musik yang nada-nadanya zaman dulu seperti Marilyn Manson, musik yang kata-katanya cenderung bunuh diri, menghina Tuhan Yesus, yang cenderung kasar nada-nadanya, kata-kata kasar dan jahat, itu rata-rata musiknya seperti itu. Kenapa? Satu irama seakan-akan antara sebuah makna dari sebuah perkataan lirik dengan genre musik. Nah itu juga harus diperhatikan. Tetapi yang paling terpenting adalah lirik sebenarnya. Karena sekarang lagu enak-enak dan liriknya ngaco. Gitu sih. Sorry ya jawabannya mungkin kepanjangan ya, Sam ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, Sep. Berarti masalahnya tapi banyak anak-anak muda Indonesia tuh yang mereka cuma denger oh ini musiknya enak gitu, apalagi kayak lagu-lagu yang bahasa asing, lagu-lagu K-pop gitu, Korea. Mereka suka musiknya tapi mereka nggak ngerti liriknya gitu, nggak ngerti artinya, maknanya. Itu yang jadi permasalahan gitu menurut aku ya kalau gitu. Yang harus gimana kita sikapinya gitu, karena susah juga gitu untuk mengetahuinya. Kalau K-pop itu kalau buat Koko tuh konteksnya berbeda. Mereka bukan mempengaruhi secara lirik, tapi mempengaruhi secara jiwa gitu loh. Mereka ngeliat cowok ganteng nih. Mereka jadi memiliki standar cowok gue harus begini. Cowok-cowok ngeliat cewek-cewek Korea. Betul gak sih? Wah ini cewek zaman sekarang berarti masih tinggi, kakinya panjang, mulus putih, kakinya badannya kurus, bodinya begini. Betul nggak? Lu jadi punya image dong. Karena lu nggak ngerti liriknya bahasa Korea. Ya kita orang Jakarta, gimana ngerti lirik bahasa Korea? Kita nggak ngerti kecuali kita belajar gitu loh. Musiknya keren nggak? Keren. Musik zaman BTS gitu yang kemarin bikin heboh McDonald. Itu musiknya sih bagus. Musiknya bagus. Dan BTS itu, Dynamite itu bener-bener udah merajai musik Amerika juga sebenarnya loh. Hebat banget zaman itu, benar-benar nggak nyangka banget musik Korea bisa sampai sejauh ini. Tetapi yang berbahaya adalah ketika mereka memiliki standar jodoh harus seperti ini baiknya. Itu kan jadi membuat blur jodoh yang Tuhan siapkan seperti apa. Ini kalau kita ngomong secara dalam loh. Cowok gue mesti gini kok, Evan masih kayak si penyanyi Korea. Tuhan ngasih lu belum tentu yang kayak begitu, yang penting berkenan bukan ganteng doang, kan begitu. Nah di sini nih sisi ini yang juga jadi harus diperhatikan gitu sih. Ini kalau ngomongin Korea ya, beda kalau ngomongin musik-musik bahasa Inggris, beda lagi gitu. Kok berarti memang kita nggak boleh tertipu dengan irama kok ya gitu. Nah kita nggak boleh tertipu dengan nada-nada yang indah gitu. Belum tentu nada-nada yang indah punya makna lagu yang bagus dan benar gitu ya. Berarti kita harus hati-hati. Dan teman-teman semua yang nonton hari ini, kita diingatkan kembali gitu. Oh, kita itu sebenarnya harus lihat liriknya dulu gitu kan. Jangan kita lihat, karena gini kok ya, seringkali aku juga gitu kok. Kadang denger lagu, ada satu lagu yang bener-bener bisa bikin kita tuh kadang itu terngiang-ngiang gitu kok. Ini kayaknya lagunya enak, nadanya enak ya. Tapi iya, catchy banget nadanya. Ini liriknya apa ya? Iya, makanya ini pesan buat teman-teman semua yang nonton hari ini, kalau ya kita harus berhati-hati untuk memilih lagu. Harus kita tahu artinya apa, baru kita bisa boleh nyanyikan kayak gitu ya. Oke. Iya. Sorry aku agak
Oke, kok lanjut pertanyaan kedua nih kok. Gila baru kedua dong. Udah berapa menit ini kita, buset. Kira-kira kok Kepanjangan kayak gue jawabin nih, Sam. Maaf Sam dan saya maaf nih kalau jawaban kepanjangan nih. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan kedua nih kok. Kira-kira kayaknya tadi kita udah sedikit ngomong, cuman belum menjawab. Kira-kira ada nggak kok kira-kira efek dan dampak kepada anak muda yang ketika anak muda itu sering mendengarkan lagu-lagu duniawi, setiap harinya suka dengar lagu duniawi, dan ada nggak efeknya di dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu? Contohnya dengar lagu Korea gitu, dan kehidupannya nanti bakal jadi orang-orang Korea atau suka ngedance, maksudnya ada dampak nggak kok yang bisa, maksudnya yang bisa merusak gitu mereka? Oke. Gitu, kira-kira. Dampak negatif ya, Sam ya? Dampak negatifnya. Sebenarnya begini. Yang berbahaya dari sebuah lagu adalah mengubah konstelasi berpikir. Cara berpikir seseorang terhadap sesuatu, itu yang merubah. Let's say jodoh. Banyak lagu-lagu yang ada kata-kata yang misalkan gini, Tuhan izinkan aku bersama dengan dia. Tuhan tolong satukan kita berdua gitu. Kalau dari sisi teologis, lo nggak memaksa Tuhan. Harusnya Tuhan yang mengarahkan lu, bukan lu minta seseorang yang lu temuin sendiri padahal belum nanya Tuhan dan lu minta untuk diberkati. Harusnya nggak gitu caranya, kebalik gitu loh. Nah, konstelasi berpikir itu yang berbahaya. Jadi Yosef dan Samuel, dan Samuel itu berbahaya banget. Karena semakin sering kita mendengar sebuah lagu, terutama bahasa yang kita bisa mengerti, ya, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu akan semakin terekam dalam pikiran kita dan masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar yang secara tidak langsung menjadi cara kita berpikir dalam hidup ini. Itu namanya pikiran bawah sadar. Kenapa bawah sadar? Karena kita nggak sadar mengenakan pikiran itu gitu loh. Karena itu dalam pikiran bawah sadar, tapi dalam pikiran kita semua gitu loh. Nah, berbahaya ketika itu merubah cara berpikir seorang anak Allah yang harusnya berpikir untuk kemuliaan nama Bapa, tetapi dikacaukan dengan jodoh, dengan segala standar hidup yang dimiliki oleh si penyanyi-penyanyi ini, yang membuat seorang jadi nggak bisa mengabdi secara ekstrim kepada Bapa. Itu yang berbahaya sih, Sam. Itu sangat berbahaya. Dan rata-rata lagu ini kan memang membawa kita untuk nggak mencari kehendak Bapa. Emang nggak ada lagu yang, sangat sedikit lagu yang seperti itu kan. Sangat sedikit lagu yang seperti itu. Tapi apakah lagu cinta itu salah kok? Nggak salah. Lagu cinta itu kan juga dari Tuhan. Sebuah ciptaan yang hebat banget cinta itu, walaupun berawal dari hormonal tubuh kita yang bisa membuat kita jatuh cinta sama orang. Kalau dari rumus biologi, tetapi cinta itu indah. Tetapi menjadi salah adalah ketika cinta kita kedepankan lebih jauh daripada perasaan Bapa. Karena itu lagu membuat kita lebih jauh, kita lupa. Kita harus mundur dulu. Aku harus ketemu Tuhan dulu, kenal mencintai Tuhan satu-satunya, baru aku bisa mencari jodohku. Jangan karena lagu gue lupa sama kehendak Bapa dan gue mengejar jodoh gue. Nah, itu yang bahaya sih. Gitu, Sam dan Yosef. Oke. Berarti emang ada dampaknya ya, kok ya. Kalau kita sering dengar lagu duniawi ya kehidupan kita bakal seperti itu gitu kan. Kita terlalu banyak dengar lagu-lagu cinta-cintaan, ya ujung-ujungnya kita suka cinta-cintaan gitu ya, kayak jadi bucin atau segala macam, ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi sebaliknya kok, ini ada pertanyaan kok. Kalau sebaliknya nih kok, pasti ada nggak dampaknya dari ketika kita mendengar lagu rohani kok, untuk mendekatkan diri sama Tuhan? Mungkin ada kok, tapi mungkin jawaban dari kok nih kok. Sebaliknya tentang musik rohani yang sering kita dengar. Gini, oke. Lagu rohani itu pun luas. Apakah lagu rohani itu semua untuk Tuhan? Ini pertanyaannya. Apakah semua lagu rohani untuk Tuhan? Belum tentu. Apakah semua lagu yang sacred atau kudus artinya adalah lagu yang ada kata Tuhannya di dalamnya? Tentu nggak sesimpel itu gitu loh. Lagu itu dikatakan kudus ketika lagu itu mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana membuat kita semakin mencintai Tuhan tanpa batas, membuat hati kita semakin terarah kepada Dia. Itu lagu yang kudus. Even ada kata Tuhan bisa juga menjadi gak kudus ketika lagu itu berfokus untuk kejayaan dirinya sendiri, dan Tuhan digunakan untuk memenuhi apa yang Dia mau. Lagu itu menjadi lagu gak kudus. Even kata Tuhannya ada puluhan kali di lagu itu.
Jadi lebih ke arah nggak hanya lirik yang bukan hanya untuk siapa, tetapi liriknya pun lagu rohani. Kalau bagi Koko sih ya harus sangat diperhatikan, harus sangat diperhatikan. Karena itu juga sama seperti lagu sekuler atau non rohani, bisa mengubah konstelasi berpikir kita. Itu pun merubah loh. Sama juga gitu loh. Karena itu harus hati-hati juga dengan musik, lagu-lagu yang sifatnya, yang katanya rohani padahal isinya adalah keduniawian yang dibungkus dengan kata Tuhan di dalamnya. Wah, kalau ngomongin gini nih bahaya nih sebenarnya gue ngomong begini nih. Tapi ya lu nanya ya gue jawab aja menurut gue. Oke. Ayo apalagi sini. Seru nih ngobrolnya ya. Nggak menyangka loh seseru ini loh. Tuh. Tapi kira-kira kok boleh nggak kasih satu contoh? Ya, satu contoh yang lagu rohani tapi isinya keduniawian gitu kok. Nggak mau gue kasih contoh. Kenapa? Ntar gue disalahin banyak orang. Soalnya di sini kan kita mulai memasuki ranah doktrin. Mulai memasuki ranah doktrin yang dimiliki masing-masing gereja ataupun pendeta. Which is bagi gue salah belum tentu bagi orang lain, dan bagi orang lain salah belum tentu buat gue salah. Nah, gue nggak mau dianggap salah. Intinya satu, syarat cuman satu doang. Kalian semua dengerin, yang nonton ini, yang menonton Empowered Podcast, kalian mesti dengerin. Lagu apa yang membuat kalian itu justru mau memenuhi keinginan kalian di dunia ini? Memenuhi apa yang kalian capai, memenuhi apa yang kalian inginkan, yang seakan-akan menarik Tuhan buat memenuhi keinginannya. Itu aja sih. Sebenarnya sih itu aja sih. Nggak ada contoh ya, sorry ya para host-host kita nih. Ntar kalau nggak gue nyinggung orang nih, jangan. Iya kok. Kalau gak semua lagu rohani, lagu yang katakan itu digunakan untuk memuliakan Tuhan gitu kok. Karena berarti kita harus teologinya gitu ya, kalau dari maknanya, terus dari pengarangnya juga, kehidupan pengarangnya itu juga mempengaruhi dari musik rohani yang ditulisnya gitu ya. Setiap kita bisa jatuh. Even siapapun, pengarang lagu kayak pemusik itu sendiri, even pendeta, itu semua sangat memiliki kemungkinan untuk jatuh. Tapi yang jadi masalah adalah dia mau berjuang benar atau enggak. Banyak orang yang sering jatuh tapi nggak berjuang untuk nggak jatuh. Yang nggak berjuang untuk supaya tetap kudus gitu loh. Tapi ada juga orang yang mau berjuang untuk tetap kudus. Semua ini akan tertuang dalam lagunya. Sedikit banyak akan tertuang. Pengalamannya dengan Tuhan itu akan tertuang oleh lagu-lagunya. Karena itu lagu adalah curahan jiwa. Tadi kan pertama banget waktu pertanyaan pertama saya mungkin ya. Lagu itu curahan jiwa. Karena itu memang berlahir dari dirinya sendiri. Sangat berat seorang itu mengarang lagu yang bukan dari dirinya sendiri. Kalau menurut gue itu nggak mungkin dapat. Kenapa? Moodnya beda. Mood gue lagi mau begini, ya gue ngarang begini. Nggak mungkin kalau gue pengen ngarang untuk Tuhan terus gue ngarang untuk ngajak orang bunuh diri misalnya gitu ya, contoh ekstrim aja ya. Itu nggak mungkin gue bisa. Kenapa? Karena gue nggak ada feel-nya gitu loh. Nggak ada feel-nya. Karena itu kehidupan seorang dengan Tuhan sangat mempengaruhi karya-karya bermusiknya. Sangat mempengaruhi gitu. Oke, berarti berarti memang ada pengaruh ketika jadi yang pasti satu lagu bisa tercipta ya pasti itu berdasarkan pengalaman pribadi, entah itu dengan Tuhan, entah itu dengan sesama. Makanya satu lagu itu bisa ada kayak gitu kayak. Yeah. Oke. Next kok, pertanyaan selanjutnya nih kok. Kita masih ada beberapa pertanyaan nih kok. Jadi kayaknya masih panjang nih kita. Hajar terus Sam, hajar aja. Oke, nah ini kok. Kayaknya ini lebih ke musisi sih kok. Musisi-musisi sekarang gitu nah ya. Kan sekarang kan banyak tuh anak-anak muda. Wah, mungkin sekarang ada yang anak-anak muda yang jadi musisi tapi sambil pelayanan di gereja. Mungkin kayak Koko juga waktu itu gitu nah. Nah gini kok, satu pertanyaan, bisa nggak ya kira-kira aransemen dari musik-musik sekuler itu dibawakan kepada musik-musik gereja? Contohnya di hari Minggu mau nyanyi lagu satu
Contohnya Ku Diberi Kuasa, tapi dia pakai aransemen dengan lagu-lagu sekuler yang lain. Kira-kira gimana menurut Ko Stephen pribadi nih? Bisa nggak kok? Atau secara teologis nggak ada masalah. Secara ilmu teologis nggak ada masalah. Apa yang membedakan aransemen sekuler dan rohani? It's just a music. Sebenarnya begitu. Itu cuman nada dan chord. Nada dan chord dan ketukan. Itu sama sekali nggak masalah. Tetapi dari segi moral bisa menjadi masalah. Ketika ada jemaat-jemaat yang sorry ya om tante, dalam tanda kutip kolot, dengar tahu lagu sekuler, terus ini kan lagu ini, kok gerejanya nggak kudus? Ya orang kayak gitu selalu ada di gereja gitu loh. Nah itu jadi batu sandungan. Kenapa? Karena gue pengalaman di situ. Karena gue pernah di situ gitu loh. Gue pernah pakai musik lagu luar dan orang gereja jadi kopen pakai lagu intro lagunya Glenn buat lagu gereja. Dulu gue bener-bener lagu ini loh. Ajar kami Tuhan, kan gitu kan ya. Lagu intronya. Begitu sepalas gitu doang. Ajar kami Tuhan. Sebenarnya gitu doang gitu loh. Tetapi kalau buat orang kan kayak, itu kan lagu Glenn, itu kan lagu dunia. Tunggu om tante. Tapi kan gue nggak mungkin ngomong begini seperti di podcast. Ya capek kali gue jelasin setengah jam sebelum gue pelayanan musik gitu loh. Ya gue bilang oke tante, lain kali nggak lagi gitu doang. Simple aja, kita bikin simple aja. Tapi kalau secara teologis, go ahead. Selama lagu itu bukan lagu-lagu yang kata-katanya negatif, menjurus kepada kepada misalnya lagu yang dipakai buat bunuh diri gitu, yang pakai rock metal gitu. Iya, di gereja aja nggak beres. Even ada komunitas-komunitas Kristen yang memakai lagunya yang musiknya heavy metal gitu loh. Iya, ya udah, gue nggak menjudge. Tapi kalau mereka menemukan Tuhan di situ, go ahead. Tapi jangan sampai lu menemukan genre kesenangan lu yang lu baru dengan kata Tuhan. Itu yang ngaco. Biar lu menemukan Tuhan lewat musik lu, bukan menemukan musik lu menggunakan Tuhan. Itu kebalik. Gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan sih. Tetap gitu sih, Sam. Oke. Ini nama lagu itu banget. Oke, silakan Joseph. Ya. Jadi mungkin aku sedikit rangkum, berarti audiensnya itu berpengaruh ya kok, kayak audiens kita ke siapa gitu. Kalau ke orang-orang tua berarti supaya tidak jadi batu sandungan ya kita mungkin ikuti sesuaikan arrangementnya. Tapi kalau misalkan di ibadah youth untuk menjangkau anak-anak muda, berarti kita bisa dong kalau misalkan pakai arrangement yang dari, mungkin kan ada beberapa gereja yang di luar juga mungkin pakai DJ gitu, atau mungkin pakai yang lebih kayak musik pop lainnya gitu. Pak Steven gimana gitu? Tadi kan dua hal ya. Yang pertama ngomongin aransemen, yang pertama ngomongin intro, yang kedua ngomongin aransemen. Yang misalnya ada DJ, ada additional musician gitu kan. Misalnya kan let's say DJ gitu loh. Kalau ngomongin aransemen yang tadi pakai intro lagunya siapa begitu. Kalau buat anak muda mungkin nggak terlalu masalah begitu, nggak terlalu masalah. Tapi pertanyaannya adalah, segitunya doang kah ide lu kalau lu main musik di gereja? Segitunya kah nggak ada intro? Misalnya kalau ada orang gitu, gue cuma nanya, segitunya ya nggak ada kreatif lu segitu doang sampai lu pakai intro lain. Kenapa harus pakai itu? Supaya orang seneng kah ketika lu bikin intro itu, orang jadi wah keren banget musiknya. Lu musik buat Tuhan, bukan buat diri lu sendiri, lo jangan kebalik. Nah kan jadi panjang dalamnya nih kan. Jadi dalam sebenarnya nggak sekedar intro gitu, betul nggak sih? Misalnya gue main musik kayak, aduh maaf ya kakak Glenn nih, intro saya pakai terus nih. Mari kita bertemu dengan Tuhan. Alami Tuhan. Si arranger bikin itu kenapa? Supaya memang bagus banget dan gak ada intro lain di dalam dunia ini yang bisa selain intro itu buat lagu ini. Atau memang supaya jemaat kayak, oh lagunya Glenn nih, kalau pemain pianonya romantis. Apa maksud lu apa bos gitu loh. Nah kalau misalkan tujuannya adalah untuk sekedar buat orang kagum, sorry ya, lu bukan anak Tuhan. Apalagi pelayanan dengan motivasi seperti itu di mimbar, sorry, mending lu turun. Karena lu mencari kemuliaan lu bukan memberikan kemuliaan lu untuk Tuhan, tapi untuk diri lu sendiri. Itu ngomongin aransemen. Tapi kalau ngomongin DJ, bagi gue musik is music gitu loh. Musik ya udah itu namanya bermusik. Tetapi itu kan lebih ke arah packaging sebuah ibadah.
Terutama ibadah youth ada packagingnya pakai DJ. Oke, tujuannya apa pakai DJ? Supaya orang nggak kenal Tuhan mau datang ke gereja. Ya oke. Terus apa? Ya supaya gereja kita keren. Something wrong sama lu. Oh, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Oke, menyembah Tuhan harus ada DJ ya. Jadi tuh kalau nggak ada DJ nggak ada Roh Kudus ya. Kalau kita mau nanya secara detail ya, orang pusing jawabnya loh. Terus kenapa ujung-ujungnya kenapa lu pakai ini? Ujungnya mentoknya biasanya cuma satu hal. Supaya kita secara packaging bagus. Apakah salah? Belum tentu salah juga. Tetapi kalau bagi gua esensinya adalah kita membuat jemaat bertemu dengan Tuhan, bukan sekedar membuat jemaat datang ke gereja. Tapi ke gereja dan bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai mereka ke gereja ketemu dengan genre musik yang biasa mereka dengar di klub-klub dan jadi cocok sama gereja itu. Sorry, itu berbeda loh. Gitu sih ya. Gitu jawaban gue. Sorry, mungkin agak gak enak bagi sebagian gereja dengerin, tapi ya terserah lah. Ya, oke, lanjut. Nah, ini berkaitan juga nih kok. Kalau beda konteks beda. Ini kalau misalkan di sosial media. Nah, tren-tren hari-hari ini banyak banget anak-anak muda yang menggunakan misalkan lagu dunia, musiknya sama nih untuk menjangkau anak-anak muda gitu. Misalkan di TikTok, di Instagram. Ada yang diberkati juga karena lirik-lirik itu menyentuh dan membawa kepada Tuhan. Nah, kalau tujuannya buat penjangkauan generasi muda gitu, gimana menurut Coach Steven? Go ahead, gak masalah. Waktu itu di TikTok ada lagu ini. Tuhan pasti sanggup. Ini adegannya tentang orang yang sedang ada masalah. Jadi ceritakan pakai kata-kata di TikTok kan ada teks-teksnya. Tapi Tuhan menolong, Tuhan memberikan uluran tangannya, bla bla bla. Orang yang denger kayak, aduh, Tuhan itu baik ya. Positif juga loh sebenarnya. Jadi buat gue sih no problem. Gue pun merasa, wah ternyata Tuhan tuh kesaksian orang ini pasti memberkati orang lain gitu. That's okay, gak masalah. Selama tujuannya benar gak masalah. Gitu. Oke. Ya, berarti emang teman-teman tadi balik lagi ke musisi gue ya. Jadi memang kita harus benar-benar punya tujuan yang benar gitu ya dalam melayani di gereja. Bermain drum kah, bermain musik kah, bahkan main drum pun sekarang tuh walaupun contoh nih kalau main keyboard mungkin ketika bikin instrumen tadi selama napasnya mungkin ada anak-anak muda mungkin yang dengar itu kan lagu gitu jadi dia bisa pertama mungkin bisa dia terganggu konsentrasinya, terus yang kedua bisa juga dibilang ini keren nih bisa bawain. Tapi kalau main drum juga sekarang kan ada juga tuh kok yang ngikutin juga kayak yang contoh pakai chop selapa segala macam butak. Jadi pada akhirnya ya mengganggu juga, nggak jadi berkat juga gitu yang pada akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan juga. Bener nggak sih kok? Karena banyak sekali belakangnya kok aku lihat kan di gereja tuh wah ada fokus gimana ini kayaknya gua harus tampil di sini nih biar orang lihat keren pakai chop segala macam. dan pada akhirnya ya memang itu kesalahan anak-anak muda sekarang sih kok. Jadi terlalu mengedepankan gitu loh. Kalau mengedepankan skillnya sehingga dilihat orang dan wah, keren. Jadi balik lagi pokoknya, kayak aku bilang tadi, kalau memang kalau memang itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan ya kenapa enggak gitu kok ya. Pokoknya gini loh, mimbar terutama pemusik itu adalah tempat yang biasanya banyak orang songong di dalamnya. Banyak orang songong itu di mimbar pemusik terutama pemusik ya. Karena WL itu lebih ke arah aduh gue mimpin jemaat nih, masih lebih beresiko untuk ada ketegangannya tersendiri gitu. Karena mereka aku masih membawa jemaat kepada hadiratan. Jadi mereka lebih berhati-hati. Even yang sembarangan pun WL banyak. Tapi pemusik kan cenderung lu WL yang buat jemaat, gue di sini mainkan instrumen gue gitu loh. Dan mereka lebih suka-suka sendiri, lebih bisa belagu, lebih bisa unjuk gigi gitu loh. Itu merusak ibadah. Sumpah nih pemusik yang dengerin kita ngomong hari ini kalau nggak bertobat ya, lu tuh ngebawa spirit Lucifer ke gereja gitu. Kenapa? Karena lu mau sombong. Lucifer itu sombong. Lu mah kayak Lucifer jangan di gereja, di luar aja. Kalau lu mau di gereja dengerin yang nonton nih, tobat. Main yang bener. Kenapa? Karena lu membawa hadirat Tuhan. Bukan tugas WL doang, tapi kamu pun harus mendukung WL membawa hadirat Tuhan. Karena itu harus kudus. Motivasi kita hanya satu. Aku hanya mau menyenangkan Bapa dan membawa mereka, jemaat ini, bertemu dengan Bapa. That's it. Lebih daripada itu, lu anak Lucifer bener. Oke, gitu aja sih. Ya, jadi teman-teman semua yang nonton malam hari ini ya,
kita bisa belajar juga mengenai hal sekuler, karena kadang kita terlalu banyak dengar lagu-lagu sekuler, pada akhirnya kebiasaan lagu-lagu sekuler itu kita bawakan di gereja, khususnya kita pada pelayan-pelayan ini. Jadi tetap bukan hanya WL tadi kok Stephen bilang, tapi kita juga yang main musik nih, khususnya yang di dalam bidang musik, kita juga punya tugas di situ. Kita juga yang membantu yang membawa spirit itu juga gitu, sehingga jemaat-jemaat yang hadir juga merasakan hadiratnya Tuhan. Gitu. Oke. Next, Joseph, mungkin ada lagi Joseph ya, pertanyaan kita Joseph hari ini berkaitan dengan tadi kan udah bahas banyak banget mengenai musik sekuler, musik. Nah mungkin lebih ke aplikasinya nih kok, kayak bagi anak-anak muda di luar sana yang tanya gitu, Kak, jadi kita boleh dengar musik dunia atau enggak gitu. Nah mungkin Coach Steven bisa kasih panduan gitu, atau kita bisa kasih mereka supaya mereka bukan hanya asal mendengarkan semua musik yang bisa membedakan, dan itu bisa berdampak pada kerohanian mereka maupun mungkin panduannya gimana buat anak muda di luar sana gitu mengenai musik duniawi dan musik rohani ini kok. Panduan ya. Tadi kok udah share juga, perhatikan liriknya, hati-hati sama lirik. Kedua, rhythm atau genre musiknya apa, karena itu bisa sangat mempengaruhi gelombang otak kita, bisa membuat kita jadi lupa diri dan sebagainya. Misalkan ada musik psychedelic namanya, ada satu genre namanya psychedelic, itu musiknya cuma gini-gini dong biasanya nih. Jadi bener-bener ini, kalian kalau dengar suara Pet Koko nih, ini doang nih. Ada musik kayak gini loh, bisa 6 menit begini doang bos. Serius, itu namanya musik psychedelic gitu loh. Itu namanya musik psychedelic. Itu sangat mempengaruhi gelombang otak loh. Itu bisa buat orang lupa diri. Tapi tentu kita nggak dengerin yang seperti itu banget gitu loh. Tapi ada frekuensi-frekuensi musik yang tersimpan dari balik sebuah aransemen yang kuping kita nggak bisa dengar tapi otak kita bisa dengar. Itu namanya frekuensi musik. Film horor itu ada frekuensi musik yang biasanya diberikan tapi kuping kita nggak dengar, tapi otak kita mendengar dan memberikan rasa tertekan. Jadi nonton itu jadi lebih takut. Itu ada frekuensi, terutama frekuensi di bawah 20 Hz yang kuping kita nggak bisa dengerin, tapi otak kita bisa menerima. Jadi genrenya tolong perhatikan, liriknya. Dan ketiga, nggak bergaul dengan Tuhan. Itu akan membuat kita peka apa yang harus kita dengarkan. Aku mendengarkan lagu ini, Bapak seneng nggak? Aku dengerin lagu ini, Tuhan happy nggak? Kalau nggak happy, aku nggak mau dengerin. Nah itu yang harus kita hidupi kalau kita mau menjaga diri kita. Karena menjaga diri untuk tetap kudus itu bukan cuman tetap ke gereja. Itu ke gereja mah gampang, 2 jam doang seminggu, nggak ada susahnya. Tapi menjaga diri tetap benar selama 24 jam per hari itu sulit, karena itu harus benar-benar bergaul erat dengan Bapa di surga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dijaga, diingatkan. Kalau mulai salah jalan, kita minta dikasih tahu, Tuhan kalau aku salah kasih tahu aku ya. Kalau aku dengerin lagu ini tapi ternyata membuatku semakin jatuh jauh daripadamu, aku nggak mau. Karena itu tolong kasih tahu aku ya Tuhan. Gitu. 3 hal itu nggak boleh miss out dari kehidupan kita anak muda ya. Gitu. Wah, setuju banget sih kalau emang semakin orang intim dengan Tuhan, semakin mengetahui isi hati Tuhan, itu pasti diingatkan oleh Roh Kudus gitu. Pas misalkan mendengarkan lagu dunia yang misalkan buat depresi, buat diri, itu pasti Roh Kudus ingatkan di hati kita untuk jangan dengarkan gitu. Damai sejahtera atau tidak damai sejahtera gitu. Seringkali ketika kita orang Kristen dengar musik dunia, seringkali rasa nggak damai sejahtera. Itu kayak seolah jadi pagar untuk jangan didengarkan gitu, jangan kita masukkan ke dalam hati, jangan mempengaruhi jiwa kita. Nah mungkin buat kesimpulan kali ya, Bo, gimana? Silakan. Oke. Nah mungkin sekian dari tadi kita bincang-bincang nih kok ya, mungkin kok bisa kasih satu kesimpulan dan motivasi setiap anak-anak muda supaya anak-anak muda sekarang bisa lebih berhati-hati lagi gitu, memilih lagu rohani dengan lagu duniawi gitu. Mungkin sebagai closing statement nih dari Ko Stephen pada hari ini. Gini,
Kalian gak akan menyangka betapa hebatnya dan giatnya iblis membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kalian gak akan menyangka seberapa hebatnya dan giatnya iblis. Segala hal akan dipakai untuk membuat kita menjadi pengikutnya, bukan pengikut Tuhan yang sejati. Termasuk dengan musik. Musik itu adalah salah satu media yang sangat efektif, terutama zaman-zaman sekarang ini, untuk merusak konstelasi cara berpikir seorang anak muda. Karena itu yang dibutuhkan adalah pagar yang pertama. Dengan mendengarkan firman yang benar, membuat kita semakin mencintai Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang kita bangun lewat jam-jam doa setiap hari, itu membuat kita tetap terjaga untuk tetap dalam tracknya Tuhan. Jadi kita bisa menangkal segala pengaruh iblis yang pasti lo gak sadar, tetapi Tuhan tahu ini berbahaya untuk kamu, nak. Karena itu berhati-hatilah setiap saat. Jangan mudah terbuai oleh sekedar nada yang bagus atau lirik-lirik yang melankolis gitu loh. Tapi lebih daripada itu, biarlah yang membuat kita happy atau senang adalah segala hal yang dikehendaki Bapa, walaupun lewat dari cara kita mendengarkan musik. Gitu aja kali ya. Oke, terima kasih banyak Coach Stephen. Pada hari ini kita sudah dapat banyak hal, teman-teman. Semua yang nonton hari ini ya, kita boleh lebih lagi diberikan pemahaman kembali tentang musik, teman-teman ya. Dan kita semakin sering dengar lagu rohani lah gitu ya di dalam kehidupan kita. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Coach Stephen yang sudah menemani kita, yang sama-sama. Thank you Sam, thank you Joseph dan tim yang lain. Thank you semua. Dan untuk beberapa pengumuman mungkin hari ini yang pasti nanti podcast ini teman-teman bisa lihat di YouTube atau di Instagram, dan nanti kita akan lihat. Ada dari tim media mungkin boleh menampilkan beberapa hal mengenai pengumuman. Buat teman-teman yang mau join apa sih Imagination, mau kenal lebih dalam lagi, kita bukan hanya buat podcast yang seru menarik seperti hari ini, tapi kita juga ada komunitas anak-anak muda yang rindu diberdayakan, lebih lagi mengenal Tuhan, lebih penuh dengan Roh Kudus. Bisa join, ada Empower Generation Community setiap hari 7 malam, ada juga Pray for Revival Night setiap hari Jumat, dan kita juga ada doa 2 kali setiap hari Sabtu dalam sebulan, dan kita juga ada acara-acara lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang sangat diberkati podcast ini dan mau tanya lebih lagi ke FPW, bisa tuliskan YouTube di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram Empower Generation _ tema-tema seperti ini, khususnya mengenai musik dunia dan musik. Nah, mungkin doa penutup bisa minta kesediaannya Coach Stephen. Oke, teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup sharing kita atau podcast kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, satu hal yang kami harapkan adalah kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapakku. Karena itu tuntun kami dalam setiap hal yang kami temui, dari pergaulan kami sampai ke musik yang kami dengar. Kami gak mau ada celah sedikit pun bagi kami untuk jauh dari-Mu ya Bapa. Karena itu tolong kami agar semakin dekat, dan semakin dekat kepadamu. Terima kasih banyak ya Bapak buat podcast yang indah ini Tuhan, yang dapat memberikan kami masukan untuk semakin benar hidup di mata-Mu. Terima kasih banyak ya Bapakku, hanya dalam nama-Mu yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.